Teman kita ada menjadi saksi mata ya. Wis, iya langsung dari sana, langsung di Azteca teman kita. Katanya nangis ya, Rik. Ikut terharu kayaknya. Oh, kenapa? Kenapa lu Inggris serang Spanyol? It's coming home baby. Tapi kenapa ya? It's coming home baby. Yang lu pilih Spanyol? Spanyol Belgia ya, Belgia sekarang justru malah lebih di underrated sih karena apa namanya kita nggak lihat. Balik lagi di episode terbaru dari Anak Gawang, podcast yang konon ditonton Cristiano Ronaldo di sela-sela waktu luangnya setelah pulang dari Piala Dunia 2026. Tega banget Ronaldo, tega banget. Kali ini dua partner baru nih, yaitu Bung Gaca dan Bung Ari. Kita akan membahas 16 besar dan perempat final. Kita pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih, sebagai Ultras Inggris dan Ultras Indonesia. Apakah tim kalian masih It's coming home man. Nyawanya masih ada di Masih ada dong. Inggris kalau nggak nyampe semifinal tuh rasanya ada yang kurang. Lu teh Amerika. Kan udah kandas. Amerika udah kandas. Kayaknya kan di episode sebelumnya kita ngebahas kan finalnya antara Amerika atau Inggris sih. Amerika udah gagal. Inggris masih ada. Terus habis itu kemarin di 16 besar kan ketemu Meksiko kan. Nah itu seru banget sih. Salah satu pertandingan terseru di Piala Dunia itu. Ismail Meksikonya nggak pernah kalah di Azteca sebelumnya kan. Lawannya Inggris yang kualitas di atas kertasnya juga wah udah nggak usah dipertanyakan lah. Mainnya keren bagus. Teman kita ada menjadi saksi mata ya. Wis, iya langsung dari sana, langsung di Azteca teman kita. Katanya nangis ya, Rik. Ikut terharu kayaknya. Lalu ada jagoan nggak? Jagoan gue Indonesia nih. Gimana dong? Jagoan gue nggak ada jagoan sih Indonesia sih kalau untuk Piala Dunia ya. Cuman ya kalau gue ngeliat ternyata top 3 Prancis, Spanyol, Argentina ya masih bertahan juga kan. Dan kemungkinan akan bertemu di final lah, nyampe final tuh antara Prancis atau Argentina kan. Dan ya cukup seru ya ternyata ya pertandingan babak 16 besar. Iya, emang paling ditunggu dari 16 besar ini ya kan. Sebelum-sebelumnya kayak tiba-tiba ada Swiss Aljazair tuh, aduh boring banget sih buat gue. Coba sebutin pertandingan yang menurut lo menarik di 16 besar ya? Iya, 16 besar. Salah satu yang menarik itu kalau pertama tadi gue bahas Meksiko Inggris karena itu benar kejar-kejaran ya. Terus yang kedua Brazil sama Norwegia. Itu kan kuda hitam ya, Viking. Norwegia ngelawan juara dunia 5 kali gitu Brazil. Dan menang. Gue juga kaget juga dengan Erling Haaland yang sepanjang laga itu dia kayak diem kalem ya kan jalan aja. Mau minum dulu. Sempat pura-pura capek ya. Sempat pura-pura capek. Tiba-tiba lari gitu kan. Tiba-tiba nyetak gol itu benar-benar pocer banget sih. Fox in the box banget ya Erling Haaland. Terus selain itu ada kalau ini lebih ke ini sih match yang terkenal karena brutalnya ya Paraguay sama Prancis. Itu parah sih gue lihat juga gimana Paraguay itu stop Prancis itu dengan permainan kasar. Kalau menurut mereka ya ini permainan dari hati ya kan. Padahal sih ya lihat sendiri lah brutal banget itu Mbappe di tackle gitu ya kan. Tapi yang dilakuin Mbappe itu menurut lu masih respect gak sih? Yang mana tuh? Yang kayaknya dia nggak di mau salaman kan yang terakhir sama kita tapi nggak mau ya gara-gara dendam nih Mbappe ini dendaman orang yang sama kipernya itu ya di segmen terakhir ya nggak kaget sih kalau Mbappe kayak gitu ya karena sepanjang pertandingan ya digempur-gempur mulu. Gimana singkatannya kalau lo jago tengil boleh. Kalau lo jago tengil boleh. Dia kan jago ya kan begitu nyetak gol penalti ya sepanjang lagi benar kata Gaza di-push mulu kan gitu. Benar-benar diprovokasi biar dia marah atau gimana cuman ya kualitas Prancis sudah di atas kertas unggul jadi tenang-tenang aja. Bukan dikerasin doang itu benar-benar dikasar. Iya, benar-benar mainnya bukan keras tapi udah kasar jatuhnya. Tapi nggak ada kartu kuningnya dikit ya? Kartu kuningnya dikit. Nol malah ada malah deh. Paraguay nggak? Iya malah setahu gue iya yellow cardnya nol tuh. Itu bersih atau wasitnya pakai kacamata kuda? Golnya penalti doang juga kan itu ya. Wasitnya halus banget tuh ya dari Uzbekistan wasitnya. Disorot makanya. Ada lagi gak nih pertandingan yang menarik menurut lu? Pertandingan menarik ya ini sebenarnya antara membosankan tapi karena ada satu sosok itu ya Bang Cristiano Ronaldo itu ya. Nah ini kita bahas apa deh. Jadi ini di sini tuh apa namanya? Gue nonton pertandingannya lihat full itu boring banget sepanjang laga. Sampai menit 80-an lah itu boring banget. Jadi ya benar-benar kayak orang main catur. Portugal dengan Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves banyak mentik bola di tengah, geser kanan kiri itu main aman gitu kan. Sementara Spanyol ya tetap jadi Spanyol dengan ball positionnya nguasain bola sampai menit 80-an ke atas lah itu udah
kayak mau deadlock, udah mau extra time gitu kan. Terus si De La Fuente masukin Mikel Merino. Nah, itu kuncian di situ sama Ferran Torres tuh. Dia mulai free kick cepet, habis itu mulai kerjasama sama Ferran Torres, 1-2 gol. Itu pertahanan Portugal bengong. Dan mungkin Ronaldo juga ya. Dia kan ngambek. Langsung ngambek dia kan. Iya, ngambek dia. Nyalain orang. Ya marah-marah, akhirnya ya itu dari situ semua udah sorotannya, kameranya pun nyolot ke dia. Dan ya setelah kalah, ini terjadi lagi nih apa namanya episode keduanya Ronaldo yang jalan ditangkap. Kalau yang 2002 kan dia gini-gini kan, nangis-nangis gitu. Kualitasnya lebih bagus deh. Iya, kalau di sini kayaknya nangis. Tapi pas ngomong sama wartawan gitu, gue udah menang Euro kok katanya. Itu trofinya dimensinya sama Piala Dunia. Nah, itu belum kemana aja. Ya enggak lah, masa Euro disamain sama Piala Dunia, sama aja kayak Piala Asia disamain Piala Dunia kan nggak benar juga kayak gitu kan. Ego ya berarti ya? Iya, ego udah jelas itu mah. Kan dia emang selalu gitu kan. Di Euro nggak ada Arab loh. Kan dia CR kan emang selalu gitu, dia kan kalau preskon apa interview emang gua gitu mulu kan jawabannya kan, nggak pernah tim, nggak pernah teman-temannya, ya pokoknya gua semua aja lah ya. Dan kelihatan kemarin kalah kayak gitu dia komentarnya kan. Kalau dari segi pelatihnya si Portugal itu gua kenapa nggak ganti Ronaldo gitu menurut lu? itu gua jujur di sosmed perang orang karena semua pada nyalain Ronaldo, semua pada nyalain trio gelandang Vitinha, Neves sama Bruno Fernandes. Nah, terus gua analogin lagi sama generasi emas Inggris dulu. Nah, itu Gerrard, Lampard, Beckham menang apa dulu sama Inggris gitu kan. Ini balik lagi ke pelatihnya. Martinez ini clueless buat gue ya. Benar-benar pelatih pelenger gitu loh. Dia nggak tahu mau ngapain dengan skuadnya. Bahkan setelah laga berakhir dibilang Portugal memainkan laga terbaik. Nonton apa dia ya? Gue bingung loh beneran. Ya, aneh aja gitu loh. Maksudnya lu punya skuad mewah, lu punya Ferrari di skuad lo gitu kan. Skuadnya Bruno Fernandes Raja Asin musim lalu, Vitinha mau João Neves kan kurang canggih apa di PSG, tapi ya jadi begitu mainnya, nggak jelas. Dan Gonçalo Ramos yang lagi on fire dan nyetak gol kemenangan kemarin kan di 32 besar, itu dicadangin aja udah di bench hanya untuk seorang kapten bernama Cristiano. Itu sebenarnya aneh juga sih Ronaldo kenapa masih dimainin, antara takut mungkin ya, dia bilang kan selalu alasannya Ronaldo itu top skor sepanjang masa Portugal, kami lagi butuh gol, masa kami nggak mainin Ronaldo? Takut kan ada highlightnya pas kalau nggak salah pas hydration break, jadi si Ronaldo mau keluar ke bench, dia Martinez nyamperin tuh ngasih tahu instruksi sama Ronaldo begini, kata dia gitu. Lu gituin pelatih udah, wah jago banget kayaknya udah. Kalau dari lini belakangnya gimana? Belakang sih kayaknya ya so-so aja sih. So-so aja sebenarnya ya Portugal. Iya, biasa aja kalau belakang mah ya. Ini emang Spanyolnya aja udah bagus ya bang. Ya nggak dibilang bagus banget sih, enggak. Cuman ya Spanyol jadi Spanyol dengan ball positionnya main gitu. Nah kalau lu ngeliat Spanyol deh, apakah pertandingan lawan Portugal itu menjadi, sebenarnya kan sempat di ini kan pas dia imbang sama Tanjung Verde pertandingan pertama sempat diraguin, nah sekarang menang-menang mulu nih, lu lihatnya gimana? Dan belum kebobolan. Betul. Ya sebenarnya masih belum kelihatan Spanyol yang jago banget, yang diharapkan orang-orang sih sebenarnya. Secara permainan juga masih agak kurang gacor, kurang nyetel. Lamine Yamal juga masih belum kelihatan ini banget kan. Cuman ya Spanyol dengan kerapihan dan kesulitannya ya ternyata masih bisa melaju jauh. Dan ya itu dia yang kerennya, masih clean sheet ya kan, sampai sekarang belum kebobolan sama sekali. Itu keren sih. Beda Spanyol yang waktu Euro sama sekarang gitu ya. Kalau Euro kan ada sayap-sayapnya bagus tuh, ada si Nico Williams sama Yamal gitu kan. Kalau sekarang clean sheet ya, lebih pertahanannya kuat. Unai Simon, jadi backnya juga kan lumayan bagus kan, Kubarsi, Laporte. Kenapa Unai Simon mulu ya? Hah? Kenapa Unai Simon mulu? Gosipnya dia megang. Rumornya sih begitu ya. Tapi ya sekali lagi kita melihat di 16 besar ini ya, kalau akhir sebuah era. Masih bisa main kali bang, cair bang. Ya udah setelah ini 2030 bisa ya. Martinez mundur lagi kan? Iya bisa. Yang kayaknya udah pasti Neymar. Tapi Ronaldo kan udah bilang udah cabut. Kalau Piala Dunia udah, tapi kalau timnasnya belum tahu. Mungkin mau ngejar Euro. Ya 41 tahun. 43 tahun masih mau main. Tapi kan satu lagi si Messi lawan Argentina lawan Mesir, lu ngeliat gimana peran Messi setelah tertinggal 2-0 dan penaltinya gagal lagi nih. Mau Messi gagal maning. Dia memilih cara spesial menangnya. Gak mau gol gampang dia.
Apa itu gol gampang penalti nggak mau? Ya, itu sebenarnya gua melihatnya walaupun terlepas ya dari omongan-omongan publik soal kontroversi wasit gitu kan dan segala macamnya. Gue pure melihat match ini dilepas sama Mesir, bukan dilepas, tanda kutip ya, dilepas maksudnya mereka udah unggul 2-0. Udah gitu ada momen satu serangan balik tuh Omar Marmus kakinya kena backnya Argentina gagal jadi 3-0 kan. Ya maksudnya mereka punya peluang untuk nutup laga itu gitu DN, tapi habis itu ya Argentina dikasih momentum. Ya pergerak Scaloni layak diapresiasi sih soalnya dia Messi dijadiin ke posisi aslinya winger kanan ya kan. Terus habis itu kotak penalti dipadetin tuh ada Martinez, ada Julian Alvarez, Romero juga maju kan, dan itu gol-golnya cantik semua. Apalagi gol terakhir itu aduh, ini banget, Serie A banget, Itali banget. Gue Itali nih. Lu bisa ngelihat pertandingan Argentina Mesir, apakah ini menjadi sinyal kalau Argentina itu sebenarnya bukan tim sempurna, bisa Mesir bisa dibobol 2. Bener, Verde juga begitu. Iya, susah payah. Dari 32 besar juga kan udah kelihatan lawan Tanjung Verde. Ya, yang Tanjung Verde siapa sih gitu kan? Kok bisa kebobolan 2-3-2 juga kan? Gue ngira dibantai loh itu, Tanjung Verde bener. Nggak taunya extra time kan? Gokil. Jadi ya emang sebenarnya ya kelihatan ada kurangnya, nggak sempurna. Cuman ya balik lagi, Argentina nunjukin kalau emang mereka juara bertahannya, mental juaranya mereka punya, dan ya meskipun udah ketinggalan 2 gol dan hampir kebobolan 3 gol tuh, yang akhirnya diblok sama Paredes tuh, menit berapa kalau nggak salah kan? Ya tapi mereka masih fight, masih nunjukin kalau mereka emang pantas buat menang dan buat juara, terlepas dari semua kontroversinya gitu. Berarti sekarang ada 4 pertandingan lagi ya? Iya. Siapa aja bisa sebutin nggak? Siapa? 4 pertandingan tersisa ya. Berarti udah masuk ke perempat final nih ya. Itu ada pertandingan Prancis lawan Maroko, terus habis itu Spanyol ngelawan Belgia, Norwegia lawan Inggris, sama Argentina lawan Swiss. Di antara itu apa yang pertandingan mana yang paling menarik? Nggak ada. Enggak lah, ini fakta menariknya adalah membuktikan ya kalau sekarang lihat perwakilannya Eropa tetap nomor 1 bola tuh ya. Ada Prancis, ada Spanyol, Belgia, ada Norway kan, ada Inggris, ya kan, ada Swiss juga. Dan kalau soal pertandingan yang menarik sih semuanya menarik kalau menurut gue. Karena ini kayak Prancis Maroko ini nggak bisa ditebak. Kemarin tuh gue ngeliat Maroko lawan Kanada, ya mungkin kualitas di atas kertasnya Maroko emang bagus, tapi mainnya rapih gitu, sayapnya bagus, tengahnya kuat, depannya juga si Saibari itu kan cedera, terus ganti nama si Rahimi itu juga bagus ternyata gitu kan. Spanyol Belgia sekarang justru malah lebih di underrated sih karena kita nggak lihat. Nyindir siapa tuh begini. Ya terus habis itu Belgia kan generasi masih udah pada pudar, jadi sekarang nggak bisa diprediksi. Spanyol juga lagi turun kan, kemarin aja mungkin bisa extra time. Nah Norway Inggris ini cukup menarik nih ya. Kalau ini kan jagoan pasti Inggris ya kan, Inggris juga nggak bisa diprediksi sekarang. Nah Norway ini kayak mereka mainnya udah nothing tulus aja gitu. Ya kayak ini mereka culture hiking aja datang have fun ya kan. Mau kalah ya kalah, mau menang ya menang. Ya, yang penting ngevlog kalau kata Halan. Makan dulu dia di sana. Ya sama Argentina Swiss ya kita melihat lagi membuktikan teori apakah benar Argentina katanya anak emasnya FIFA ya kan. Berarti ini final yang didam-idamkan antara Messi dengan Ronaldo ini nggak bisa tercipta. Tapi ada lagi final alternatifnya, itulah ulangan tahun kemarin. Iya sih males. Gimana ngeliat apakah ada kemungkinan Argentina dan Prancis bertemu di final? Sangat mungkin sih kalau melihat bagannya ya, walaupun Prancis bakal susah juga tuh. Lawannya pertama Maroko juga kan nggak bisa disepelein tuh. Jago juga Maroko kan, ngalahin Belanda. Terus kemarin terakhir juga Kanada ya. Terakhir Kanada. Nah kalau menang lawan Maroko, Prancis akan ketemu Spanyol juga Spanyol atau Belgia. Langsung nebak aja lu. Yakin kemungkinan besar Spanyol. Itu pun kan nggak bisa disepelekan Spanyol kan. Sedangkan kalau Argentina lawan Swiss dan kalau menang lawan antara Norway atau Inggris. Ya. Itu juga kan berat juga tuh sebenarnya kan jalannya Argentina. Kalau ketemunya Norway bisa bahaya juga tuh karena Norway counternya tuh serem-serem juga kan. Haaland udah depan, wah ngeri juga itu gue lihat lawan Brasil dia bener-bener jalan doang sepanjangnya gak ada kontribusi kan, tiba-tiba header, tiba-tiba nendang gol, gila tinggal lari-lari aja tuh bahaya. Dan kebobolannya Argentina kemarin lawan Mesir kan golnya gitu-gitu semua kan, counter semua, dan itu kalau ketemunya Norway sih bahaya juga sih, meskipun Inggris juga bahaya sih sebenarnya. Kalau itu kan tadi kan
alternatif final, kalau final harapan kalian deh satu-satu. Gue ya. Ya. Gue sih realistis dulu baru harapan. Realistis sih kalau ngeliat dari bagane ya Prancis Argentina itu realistisnya ulangan Leo 2002. Tapi apa namanya, harapan gue sih ini ya Inggris lawan Spanyol. Wow, kenapa? Kenapa lu Inggris lawan Spanyol? It's coming home baby. Tapi kenapa ya? It's coming home baby. Yang lu pilih Spanyol di final? Hah? Dia lawannya seru. Entah kalau lawannya tiba-tiba Maroko atau Belgia kan harus sering ketemu. Kalau Prancis ngebantai. Iya juga sih, nggak ada celah Prancis. Tuh, nah ini harapan gua. Bisa. Final ideal ya. Kalau realistisnya menurut gua sih Belgia Swiss sih realistis. Enggak. Seru tuh kayaknya. Realistis ya Prancis Argentina sih. Infantino pusing. Marketingnya gimana ini? Nggak jualnya. Nggak, tapi kalau realistis ya Prancis Argentina kayaknya bakal ulangan. Tapi kalau gua sih harapan gua Spanyol Argentina sih. Tetap Spanyol final. Oh, ini Spanyol dong, Argentina sih. Finalisima. Finalisima. Nggak jadi batal. Nah di sini dah. Saatnya membuktikan ya Yamal atau Messi Yamal ya. Messi itu seru sih. Menarik. kita udah nyampe final, udah nyebutin juga tim-tim yang didukung. Berarti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dadah.